Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, khususnya para mubalik atau aktivis dakwah atau tokoh masyarakat. Alhamdulillah sore ini bertempat di Sunbread dekat RSUD. Saya Hadi Mariono bertemu dengan sahabat mubalik. Ternyata mubalik senior juga nih. Saya dapat informasi beliau ini tadi ternyata berasal dari Bengkulu. Saya baru tahu ya. Walaupun kita satu kampung ternyata ya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kegiatan sore ini? Biasanya kita kegiatan sore ini ya perhatikan anak-anak mau siap-siap untuk ngajar di panti. Oh, kita punya panti ya? Panti asuhan. Oke, Ustaz. Saya dapat info dari Bengkulu. Bengkulu mana itu tepatnya? Saya asal dari Bengkulu Utara ya. Kalau sukunya suku Rejang Melayu lah, Melayu Rejang. Melayu Rejang. Ya. Nanti dulu Bengkulu Utara tepatnya di mana? Desa mana? Kecamatan mana? Di Desa Pasar Lais, Kecamatan Lais, Bengkulu Utara. Pasar Lais. Pasar Lais. Kecamatan Lais. Lais, Bengkulu Utara. Bengkulu Utara. Berarti ibu kotanya Argomakmur. Argomakmur Bengkulu Utara. Dulu Argomakmur ini dulu belum maju, sekarang setelah ada Trans Sawit ya. Iya. Bahkan sudah ada bandara katanya. Bandara kalau untuk ini belum, baru terus disiap-siapkan. Ya, bandara kecil katanya. Ya, oke. Tak lahir tahun berapa Ustaz? Lahir tahun 75. Wih, selisih 1 tahun ya. 75. Iya. Berarti sekarang umur berapa tuh? 46 ya. 46 lah. 46. Iya. 46. Kok bisa ada di Batam? Tahun berapa masuk Batam? Kita masuk Batam itu tahun 98 pas krisis moneter. 98. Apa ke Batam jangan-jangan karena krisis? Krisis moneter itulah membawa kita hanyut ke Batam ini. Hanyut juga ya? Iya, mengadu nasib. Siapa yang ngajak dulu? Dulu saya punya kakak, beliau kerja di restoran Batam Center. Beliau chip di situ. Berarti awalnya ke Batam bukan jadi ustadz dulu? Bukan. Di restoran? Ikut berarti kita aja dari restoran? Enggak. Kakak kerja sana, dia bilang kalau susah penghidupan dah merantau ke Batam. Merantau ke Batam. Belum sempat kerja-kerja sampai di Batam, alhamdulillah langsung ngajar ngaji. Ya, karena orang bilang dulu Indonesia krisis, Batam tidak krisis kan? Iya, karena kita lebih dekat karena pengaruh Singapura ya. Iya. Makanya kemarin ketika Singapura kena masalah ekonomi, Batam pun mau tak mau kena. Iya, betul. Berarti dari awal memang langsung ngajar ngaji. Langsung ngajar ngaji. Di mana itu ngajar ngaji pertama? Dulu pertama saya buka di rumah di samping base camp. Sekarang udah digusur. Ya. Berarti ke Batam tahun berapa? Tahun 98 akhir. 98. Ya Allah, berarti kalah. Saya 2002. Ya. Berarti sekarang sudah, kalau sekarang 2002 ya 24-25 tahun lah ya. Jadi waktu ke Batam masih bujang? Sudah keluarga. Keluarga. Berarti nikah tahun berapa? Saya nikah tahun 96. 96. Berarti umur berapa nikah? Saya nikah umur 21, 22. Saya sudah ada tepat karena saya masih muda ya. Masih muda. Istri waktu itu umur berapa? Istri waktu itu 19 per 18. Ya. Tapi alhamdulillah karena nikahnya dengan nilai iman, niat lillahi ta'ala, bertahan. Istri antum orang mana? Istri saya orang Garut. Ya Allah, ya. Sunda Garut ya? Ya. Sama kalau saya, ibu Pandeglang, Banten, Sunda juga, bapak Jogja, lahir di Bengkulu. Berarti punya istri orang Sunda. Ya. Karena terus tahun berapa nikah tadi? 96 ya. 96. Sekarang sudah punya anak berapa? Sekarang sudah punya anak 5. Yang pertama sudah kuliah. 5 apa baru 5? Baru 5. Karena istri masih muda kan? Iya. Baru 5. Terus sekarang istri berapa? 1 apa 2? Alhamdulillah 1. Alhamdulillah 1. Tak ada niat tambah? Insya Allah tidak ada. Iya. Kadang-kadang Buya ini banyak akal juga. Oke, kok bisa dapat sebutan Buya? Setahu saya Buya ini kan orang Sumatera Barat. Betul. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Dulu tahun 98 sampai di base camp, akhir sudah itu saya pindah ke Kapling Saguba. Kapling Saguba itu rata-rata orang kita
Minang. Oh iya betul, Ya. iya betul. Ah. Saguba Kapling lama Iya, kan? Kapling Sagulung baru. Jadi pindah ke Sagulung baru, jadi imam musola di Masjid Mutmainah sekarang. Dulu masih musola. Dulu musola. Ah, jadi Sekarang imam masih tetap situ ya? Jadi imam di sana. Sudah itu karena berkumpul bergaul dengan orang Padang. Dan saya alhamdulillah pandai juga bahasa Padang. Disangka orang Padang. Akhirnya dikasih gelar lah Buya. Iya, Buya ya. Ah. Oke, Ustaz. Saya dapat informasi antum punya panti ya? Iya. Sejak kapan, Ustaz? Panti saya berdiri tahun 2014. 2014. Pertama berdirinya di perumahan Marina Grand. Oh, Marina Grand dulu. Iya. Berarti sekarang di mana panti? Sekarang di samping SD 011 Saguba. Nah, kan panti ini ada dua. Ada orang punya panti, tapi anak yatimnya tak dikumpulkan. Ada di berbagai macam masyarakat. Iya. Tugas kita mencari dana saja. Ada anak panti itu yang disatukan, yang kita yang mengumpulkan, ada asrama kita yang membina. Nah, yang Ustadz Yabani itu yang mana? Saya termasuk dua-duanya nih. Yang pertama anak panti ya, anak-anak yatim kita kumpulkan, kita sediakan tempat, kita sekolahkan, kita ajarkan ngaji. Jadi kita siapkan Kita tempat. siapkan tempatnya. Yang kedua, Itu ada juga yang di kapling, yang ditinggal di ruli yang ada. Jadi tapi setiap ada santunan atau berasnya lebih di panti kita bagikan ke mereka. itu bagian dari pembinaan kita. Ya. Ya, kita kan ada juga memang kan yang memang di rumah ya, Ya. tapi tetap dalam pembinaan kita. Oke, ini kan tahun 2024 sebentar lagi di depan mata. Ya. Kita sebagai mubalik, ini Buya Yabani ini menatap 2024 ini apa sekedar penonton gitu kan? Ini orang berjuang nak hidup nak mati terserah Ya, gitu kan? Iya, iya. Apa kita ikut turun gelanggang, ikut ambil bagian? Ini kira-kira pilih ingin jadi penonton saja atau ingin jadi pemain rencana? Kalau saya menatap di 2024 ini, insya Allah saya akan turun gelanggang. Ini kadang-kadang mubalik ini ngomong aja beraninya Iya. turun tak berani. Berarti Ustadz Yabani termasuk yang akan ikut berjuang. Insya Allah. Insya Allah. Ini teman-teman mubalik ya, teman aktivis khususnya di Sagulung. Karena ke Sagulung ini kan sama dengan Batu Haji ya, satu kecamatan. Iya. Kalau Sikupang kan gabung belakang Padang. Iya. Apa? Iya, Sikupang. Kalau Sungai Beduk 4 kecamatan Ustaz. Iya, iya. Sungai Beduk, Nongsa, Galang, Bulang. Iya. Kalau Sagulung fokus satu kecamatan saja. Jadi untuk teman-teman mubalik Sagulung, Buya Yabani ini bukan sekadar rencana, ini maju betulan Ya, betul. Jadi pejuang kita harus kita sama-sama dukung tentunya ya. Oke Buya, banyak orang mengatakan ngapain Ustadz ikut-ikutan politik, Ya, malah rusak nanti fokus aja lah jadi Buya. betul, betul. Nah itu kira-kira kalau Buya Yabani menanggapi omongan orang yang keliru itu bagaimana? Ya, kalau menurut pandangan saya, untuk saat-saat sekarang ini seorang mubalik itu tidak harus dakwah itu di mimbar. Tidak harus di mimbar. Ya. Jadi ibaratkan hidangan, seorang ustadz itu tidak harus tahu cara menyajikan saja. Tetapi dia harus tahu apa resepnya. kalau menyajikan saja gampang ya? Gampang. Ya, Jadi makanya sekarang seolah-olah kita itu cuma bisa berkoar-koar mengatakan ini salah, tapi kita tidak bisa membenahi. Percuma. Ya. Makanya kalau ingin membenahi kita harus masuk ke dalam. Jadi saya teringat Prabowo sebenarnya. Orang kan banyak menyalahkan Prabowo. Ya. Karena bergabung, untuk apa? Intinya menyalahkan. Ya. Tapi pikir-pikir setelah yang disampaikan Buya tadi ada benarnya. Walaupun Prabowo punya mimpi menyelamatkan bangsa, kalau hanya di luar untuk apa? Iya, betul. Betul. Rela masuk walaupun dia babak belur. Yang penting bisa ikutan itu sekedar gambaran. Iya. Nah begitu juga bagi Buya Yabani nih ya. Terus Buya, orang kalau sudah jadi, Ya. ini isu ya, Iya, iya. nyari duit aja katanya. Kan umumnya yang dikhawatirkan masyarakat itu kan 3. Kalau sudah terpilih ya, Iya.
Satu, matikan HP, Ah, ganti nomor. ya, Yang kedua, pindah rumah. ya, betul. Hmm, Susah-susah bisa gulung. ya, ya. Nanti sudah terpilih, pindah pula ke Sukajadi. Yang ketiga, tambah bini lagi. Akibat tambah bini, tak mikir ngurus rakyat. Karena ada ungkapan, ngurus satu isi sama susahnya dengan ngurus orang satu kecamatan. Ah, Kira-kira kalau Buya Yabani dari 3, ya. ganti HP, tambah istri, pindah rumah. Kira-kira siap nggak tuh tidak melakukan ketiganya? Kalau saya untuk cita-cita untuk menjadi ini, karena yang saya pandang itu bukan materi yang pertama. Bukan materi. Nah, itu Ya. perlu dicatat kawan-kawan ya. Ah, Terus? bukan materi, karena apa? Karena saya sudah terbiasa hidup miskin. Oh, pas itu. Hah? Kita orang hidup miskin tuh Nah, biasa aja kan? sudah terbiasa hidup miskin. Iya, iya, iya. Jadi saya bukan materi yang utama, karena tujuan utama saya untuk beramal. Untuk beramal. Iya. Oke, beramal itu kan macam-macam Iya. ya. Nah, terus karena nanti ada yang terpilih, tentu yang kita perjuangkan, kita merasakan, kita menengok dari tempat kita berdiri. Jadi Tak kalau dulu. ya, Artinya tak ada pindah ke tak Sukajadi. ada. Karena apabila kita pindah tempat berdiri, pandangan kita nanti Nah, sudah lain. Ke depan lain Iya, kan? lain. Penderitaan masyarakat Sagulu nggak tahu. Nggak kita. tahu lagi. Berarti Nah, berniat tetap di tempat tinggal apapun sekarang. ya. Nah, coba tak. Terus nak kawin lagi tak? Hah? Satu nih saja sudah susah ngurusnya. Terus nomor tak akan dimatikan ya? Insya Allah nomor dari tahun 98 nomor HP kita masih itu. Nanti kalau saya ganti marah pula masjid-masjid. Nanti dulu 98 sampai sekarang tak ganti kan? Tak ganti nomor. Nah, berarti sama dengan saya. Kalau saya kan yang 0811 itu Iya. ya. Boleh saja sebenarnya bukan ganti nomor ya. Tambah nomor kalau sudah jadi kan kayak Pak Rudi itu. Iya, ya. Semua boleh dimasukkan, ditampung, tapi kan ada perlu nomor khusus, mungkin hal-hal tertentu saja supaya jangan sampai terlewatkan. Yang tak boleh itu matikan HP sebenarnya. Oke, kira-kira Ustaz, kalau terpilih, Ya. insya Allah terpilih, apa program prioritas yang paling mendesak menurut bayangan Buya Yabani ini? Ya, kalau untuk di dapil saya tengok ya tentang ya pendidikan. Pendidikan. Ya, masalah Maksudnya gimana? pendidikan. Ya kita tengok pendidikan daripada anak-anak kita di Sagulung itu bagaimana merosotnya nilai-nilai kualitas di pendidikan nilai anak-anak, kualitas. ya kan? Terus nilai akhlaknya, moral Nanti anak-anak kita kita, membalik, ya, moral akhlaknya ya. Karena pembangunan bukan Nah. hanya sekedar materi kan, Ya. tapi juga moral. Nah, itu prioritas utama. Prioritas yang selanjutnya barulah seperti ya kita kan di masyarakat tuh apa yang masyarakat butuhkan. Nah, seperti ya rata-rata di daerah Kapling Saguba itu misalnya masalah air, jadi ini permasalahan itu akan kita perjuangkan bersama-sama. Karena nanti ada dana pokir. Iya. Konon setiap anggota DPR ada pokir kalau nggak salah ya 2,5 M. Iya. Kalau itu saja dimanfaatkan sebaik-baiknya, makmulah masyarakat ini. Iya. Kadang-kadang tak tahulah ya, wallahu alam. Terus begini ya, berkaitan untuk maju menjadi anggota DPR. Ya. Sekarang ada nggak supaya upaya-upaya atau langkah-langkah tersendiri untuk jadi itu, misalnya minimal silaturahmi, Iya, ya. bentuk tim, Iya. walaupun sekedar relawan, apa sekedar cukup dengan doa, duduk di rumah, apa sudah ada upaya ya menjalin kekuatan lah. Iya, ya. Kalau untuk ya berusaha itu sebenarnya saya sudah berpesan kepada istri, ya, berbuat baik kita tidak boleh hanya di saat-saat kita ingin menjadi. Oh betul. Jadi sosial masyarakat sudah saya bina semenjak saya sampai ke Batam sampai saat ini, insya Allah tetap saya lanjutkan. Ya. Artinya silaturahmi, berbuat kebaikan sesuai kapasitas kita, bukan sekedar mau calon. Ya, ya. Dari awal. Dari awal. Nah, ada waktu saya calon wakil bupati di Oku, dulu saya diajak orang, saya tinggal di Batam. Kata dia bilang begini, buah cempedak ada dalam jerami, ada kehendak baru silaturahmi. Iya, betul. Berarti Ustadz Yabani ini ya namanya kita Ustadz dari awal tentu sudah menjalin silaturahmi. Iya, betul. Kemudian kira-kira
orang tua apa masih hidup? Masih, ibu masih hidup. Sudah ngomong minta restu. Insya Allah sudah minta restu, dan akhir bulan ini saya pulang untuk sungkem ke beliau langsung. Yang betul. Karena apapun langkah kita, ibu harus menyetujui. Kemudian istri sudah katakanlah memberi lampu hijau. Istri udah kasih lampu hijau. Buktinya tadi saya berangkat sini disiapkan pakaiannya. Iya. Karena begini, kita minta izin istri itu salah, tapi memberitahu wajib. Ya. Karena nanti kalau kita kalah atau belum berhasil, diejek istri kan tak enak juga. Betul. Jadi kalau misalnya istri bukan restu lah ya sebenarnya. Istri itu lebih tidak mempermasalahkan. Iya. Kalau restu ini kan lebih ke orang tua. Iya. Oke, Bu ya. Ini Sagulung ini kan termasuk daerah yang paling menurut saya kan perjuangannya luar biasa. Betul. Ya mungkin karena masyarakat pendidikannya tidak menengah ke atas, ekonomi juga kurang. Buya ini kan nampaknya dari Bengkulu, jadi sudah bisa memahami karakter masyarakat Sagulung ya. Saya ikut andil di dalam pemilihan ini, baik tim sukses atau membantu kawan-kawan yang di caleg, dan sudah banyak mengantarkan caleg-caleg, baik yang berhasil pun yang gagal. Jadi memang daerah Sagulung kata orang ya, anggota dewan aja bilang saya itu daerah Texas. Karena gini Bu ya, kita Sagulung ini bukan Sekupang. Iya. Kalau Sekupang anak slow, Batam Center slow, Batu aja agak slow. Tapi kalau Sagulung, Texas dalam artian belum tentu negatif. Iya. Artinya Texas itu persaingan begitu ketat. Iya. Tapi Buya ini kan memang orang asli Sagulung ya. Tetapi apalagi dari Bengkulu, sama-sama dengan saya lah dari Sumatera Selatan. Jadi memahami karakter itu apa tadi? Bahasa Sunda bisa. Itu kan Palembang satu rukunnya kita. Iya. Padang bisa. Itu kan? Nah, berarti artinya maju ini kalau ibarat perang, memahami medan perang ya. Betul. Kalau gitu maju itu tidak main-main, serius ya. Nanti begini Bu ya, saya juga koreksi dengan kita sama-sama. Orang bilang sebelum minta tolong orang lain, orang serumah dulu. Iya. Orang serumah tuh yang ada hubungan darah, yang ada hubungan daerah, yang ada hubungan organisasi. Organisasi itu ya bisa pengurus masjid, bisa membalik. Intinya kalau Buya Bani serius, kita saling kerjasama. Berarti sudah dipastikan Buya tadi dari 5 kertas suara kan di legislatif tahun 2024 bulan Februari kan ada 5 kertas suara. Ada presiden, ada DPR RI, ada DPD, ada DPRD Batam, ada Kepri. Berarti Buya rencananya yang Batam. Ini kalau bisa Buya jangan maju DPD, cukup saya aja DPD, bersaing kita. Artinya kan kali ini kan tidak ada masalah ya. Teman-temanku, itulah kita bincang-bincang santai dengan Buya. Intinya beliau ini asli Bengkulu sama dengan saya ya, yang wong Pitogalo, karena Bengkulu, Lampung, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan ini satu rumpun. Iya, satu rumpun. Maka bahasanya mirip sekali ya. Kemudian Buya ini insya Allah tahun 2024 akan serius terjun tulung gelanggang gitu ya, akan maju sebagai calon DPRD Kota Batam. Nah, ini untuk orang Sagulung harus dipahami. Oke, terlepas masalah ini nanti saya potong Buya ya. Saya mendapat informasi suku Rejang. Ini dalam hal pembagian waris ini jatuhnya ke perempuan. Kalau dia sama dengan Minang? Ya, hampir sama dengan Minang. Nggak ada hubungan nggak dengan Minang? Kalau sejarahnya itu dulu dikala terjadi peperangan antara ya Raja Bangkahulu dengan Aceh ya, Bangkahulu. Bangkahulu itu sebenarnya Bengkulu itu asalnya dari Bangkahulu. Allah Akbar. Bangkahulu, Bengkulu. Ya, karena suku asli Bengkulu itu Rejang kan? Iya. Ada dari Bangkahulu dulu. Bangkahulu
kerajaannya menetap di Sungai Bangkahulu, terjadi peperangan dengan Aceh. Dikalah karena kan ya Raja Mahkota Aceh meminang Putih Bangkahulu, ditolak, terjadilah perang. Dikalah terjadi perang, Bangkahulu kalah, dibantulah dari kerajaan Pagaruyung. Oh, berarti kita perangnya dengan Aceh. Ya. Tapi Aceh sebelum Muslim ya? Ya, sebelum Muslim. Ya, zaman dulu sebelum lah ya, Muslim. karena masih nyebut Pagaruyung tadi. Ya. Nah, Pagaruyung waktu itu kan masih non Muslim juga ya. Artinya waktu itu kan belum perang Islam ya. Belum perang Islam. Berarti dibantu orang Pagaruyung. Wajalah kalau gitu. Soekarno. Nah, Istri Soekarno ya, Ya. Fatmawati, ibunya Megawati itu kan orang Bengkulu asal Minang. Ya. Itu. Kemudian yang kedua, saya ini kan hari-hari menangani konflik rumah tangga. Apa tip Buya kalau isi lagi merajuk, isi lagi marah, lagi tak enak dipandang lah, lagi ngomel, supaya terhindar dari perceraian? Ya. Apa trip kita sebagai laki-laki ini untuk pelajaran yang lain? Iya, kalau setiap orang tuh pasti pernah mengalami yang namanya istri itu marah. Oh gitu. Ya, tidak ustadz, tidak balik, tidak ayah siapa. Apa Pasti. tipsnya? Cara-cara suami? Ya, kalau saya yang pertama kita memahami apa penyebabnya. Oh, berarti dicari dulu kenapa dia Iya, marah. kenapa dia marah? Apakah salah kita sebagai suami ataukah dia yang salah? Nah, itu kita diamkan dulu. Oh, berarti diskulkan dulu. Diamkan dulu. Tetapi biasanya saya itu setelah sholat maghrib barulah panggil, baru kita rembukkan apa sebab marah tadi. Berarti teman-temanku khusus laki-laki ya, ini kan nasihat Ustadz ini beda dengan orang kaki lima. Jadi kalau istri kita semua sedang merajuk, sedang marah, menurut beliau itu 3 langkahnya. Yang pertama, cari dulu sebabnya. Kalau marah tak ada sebab kan gila namanya. Itu kesalahan kita, apa kesalahan dia. Yang kedua, ketika sedang marah, diamkan dulu. Nah, kita ngopi-ngopi dulu. Kalau istri masih kuat marahnya, jangan ngopi di rumah, daripada pusing kepala, duduk minum teh obeng dulu. Nah, yang ketiga, selesai sholat, artinya diawali dengan sholat ini nanyanya ya, baru panggil dia, ajak ngobrol sama-sama. Jadi saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan pertama beliau maju ini insya Allah mendapat restu. Amin. Khususnya dari masyarakat Sagulung, Belen orang Bengkulu ternyata masih dulu dalam sejarahnya saling bantu dengan Sumatera Barat. Betul. Kemudian tentang resep tadi, itulah kalau istri sedang marah kita lebih bagus tanya apa masalah, kemudian mendinginkan dulu, kemudian tanya baik-baik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.